Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Gaby Martianjeli, saya sendiri, Hari Pratama Lairihi, dan Muhammad Rizky. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu biaya dan produksi. Apa sih itu biaya? Contoh biaya di pabrik kue Caroline. Caroline, pemiliknya dari perusahaan, membeli tepung, gula, coklat, chips, dan bahan kue lainnya. Dia juga membeli mixer dan oven dan mempekerjakan pekerja untuk menjalankan peralatan ini. Dia kemudian menjual kue ke konsumen dengan memeriksa beberapa masalah yang Caroline hadapi dalam bisnisnya. Selanjutnya, ada pendapatan total, biaya total, dan laba. Mulai dengan tujuan perusahaan. Untuk memahami keputusan perusahaan, harus memahami apa yang coba dilakukan. Bisa dibayangkan kalau Caroline yang memulainya tegas karena keinginan tidak mementingkan diri sendiri untuk menyediakan kue bagi dunia, atau mungkin karena menyukai bisnis kue. Sepertinya Caroline yang memulai bisnisnya menghasilkan uang. Para ekonom biasanya berasumsi bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan, dan mereka menemukan bahwa asumsi ini bekerja dengan baik dalam kebanyakan kasus. Apa keuntungan sebuah perusahaan? Jumlah yang diterima perusahaan untuk penjualannya, keluaran atau kue disebut pendapatan totalnya. Jumlah yang perusahaan membayar untuk membeli masukan tepung, gula, pekerja, oven, dan sebagainya disebut biaya total. Caroline menjaga pendapatan yang tidak diperlukan untuk menutupi biaya. Laba adalah total perusahaan, pendapatan dikurangi biaya totalnya. Laba sama dengan pendapatan total dikurang biaya total. Tujuan Caroline adalah untuk membuat keuntungan perusahaannya sebesar mungkin. Untuk melihat bagaimana firma memaksimalkan keuntungan, maka harus mempertimbangkan sepenuhnya bagaimana mengukur pendapatan total dan biaya total. Pendapatan total adalah bagian yang mudah. Itu setara jumlah keluaran perusahaan menghasilkan kali harga yang menjual produksinya. Jika Caroline menghasilkan 10.000 kue dan menjualnya seharga $2 kue, pendapatan totalnya adalah $20.000. Namun pengukuran total biaya sebuah perusahaan lebih halus. Selanjutnya itu ada biaya sebagai biaya peluang. Ketika mengukur biaya di pabrik kue, Caroline atau perusahaan lain, itu penting untuk mengingat salah satu dari sebuah prinsip ekonomi dari bab 1, harga dari sesuatu adalah apakah menyerang untuk mendapatkannya. Biaya kesempatan sebuah benda merujuk pada semua hal yang harus ditinggalkan untuk memperoleh benda itu. Ketika para ekonom berbicara tentang biaya produksi perusahaan, mereka menyertakan semua peluang biaya untuk menghasilkan barang dan jasa. Meskipun beberapa biaya produksi peluang perusahaan jelas, yang lainnya kurang begitu. Ketika Caroline membayar $1.000 untuk tepung, bahwa $1.000 adalah biaya kesempatan karena Caroline tidak bisa lagi menggunakan $1.000 untuk membeli sesuatu yang lain. Demikian pula ketika Caroline mempekerjakan pekerja untuk membuat kue, upah yang dia bayar adalah bagian dari biaya perusahaan. Karena peluang ini membutuhkan biaya perusahaan untuk membayar beberapa uang. Itu disebut biaya eksplisit. Sebaliknya, beberapa biaya peluang perusahaan yang disebut biaya implisit tidak memerlukan pengeluaran tunai. Bayangkan Caroline ahli dengan komputer dan bisa mendapatkan $1.000 per jam bekerja sebagai sebuah programmer. Untuk setiap jam Caroline bekerja di pabrik kue, dia memberikan $1.000 dalam pendapatannya. Dia memberikan $100 dalam pendapatan, dan pendapatan yang ditinggalkan ini juga bagian dari biayanya. Biaya total bisnis Caroline adalah jumlah biaya eksplisit dan implisitnya. Perbedaan antara biaya eksplisit dan implisit menyoroti perbedaan penting antara bagaimana ekonom dan akuntan menganalisis bisnis. Ekonomi tertarik untuk mempelajari bagaimana perusahaan membuat kebutuhan produksi dan penetapan harga. Karena keputusan ini didasarkan pada biaya eksplisit dan implisit, ekonom sertakan keduanya ketika mengukur biaya perusahaan. Sebaliknya, akuntan yang punya pekerjaan untuk melacak uang yang mengalir dalam dan keluar dari perusahaan sebagai hasilnya, mereka mengukur biaya eksplisit tapi biasanya mengabaikan biaya implisit. Perbedaan antara metode ekonom dan akuntan mudah untuk dilihat dalam kasus pabrik kue Caroline. Ketika Caroline melepaskan kesempatan untuk mendapatkan uang sebagai pemrogram komputer, akuntan tidak akan masuk hitungan ini sebagai biaya bisnis kuenya.
karena tidak ada uang yang mengalir keluar dari bisnis untuk membayar biaya ini. Itu tidak pernah muncul pada laporan keuangan akuntan. Namun seorang akuntan akan menghitung pendapatan yang tinggalkan sebagai biaya, karena itu ia akan mempengaruhi keputusan yang disebut Caroline dalam bisnis kuenya. Misalnya, jika gaji Caroline sebagai pemrogram komputer naik dari $100 menjadi $500 per jam, dia mungkin memutuskan bahwa menjalankan bisnis kue terlalu mahal dan memilih untuk tutup mulut turun ke pabrik untuk menjadi seorang pemrogram komputer penuh waktu. Pertama, biaya modal sebagai biaya kesempatan. Sebuah biaya implisit penting dari hampir setiap bisnis merupakan biaya kesempatan dari modal finansial yang telah diinvestasikan dalam bisnis. Misalnya, para ekonom dan akuntan memperlakukan biaya secara berbeda, dan ini terutama benar-benar dalam pengamatan mereka untuk biaya modal. Seperti figur 1, laba ekonomi dibandingkan laba akuntansi. Kembali ke tujuan perusahaan, keuntungan karena ekonom dan akuntan mengukur biaya secara berbeda. Seorang ekonom mengukur laba ekonomi sebuah perusahaan sebagai total pendapatan perusahaan dikurangi semua biaya kesempatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual. Seorang akuntan mengukur laba akuntansi perusahaan sebagai pendapatan total perusahaan dikurangi hanya perusahaan biaya eksplisit. Keuntungan ekonomi adalah sebuah konsep yang paling penting, karena itu adalah yang memotivasi perusahaan yang menyediakan barang dan jasa ketika semua firma mengalami kerugian ekonomi, yaitu ketika keuntungan ekonomi negatif, pemilik bisnis gagal mendapatkan pendapatan yang cukup untuk menutupi sebuah biaya produksi. Kecuali kondisi berubah, pemilik perusahaan akhirnya akan menutup bisnis dan keluar dari industri. Apa itu produksi dan biaya? Perusahaan menambah biaya ketika mereka membeli masukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mereka berencana untuk menjual. Pada bagian ini, memeriksa hubungan antara produksi sebuah perusahaan, proses, dan biaya total. Dalam analisis berikut ini membuat asumsi asumsikan ukuran pabrik. Produksi. Tabel 1 menunjukkan bagaimana kuantitas kue diproduksi per jam di pabrik Caroline, tergantung pada jumlah pekerja seperti yang dilihat di dua kolom pertama. Jika tidak ada pekerja di pabrik, Caroline tidak memperoleh kue. Bila adalah satu pekerja, dia memproduksi 50 kue. Ketika ada dua pekerja, dia menghasilkan 90 kue dan sebagainya. Panel A gambar 2 menyajikan grafik dari dua kolom ini dari angka jumlah pekerja pada sumbu horizontal dan nomor yang diproduksi pada sumbu vertikal. Hubungan antara kuantitas masukan pekerja dan jumlah keluaran kue disebut fungsi produksi. Tabel 1, figur 2. Salah satu dari 10 prinsip ekonomi diperkenalkan di bab 1 adalah bahwa rasional orang berpikir di tepi, seperti yang akan dilihat di bab berikutnya. Gagasan ini adalah kuncinya untuk memahami keputusan firma membuat tentang berapa banyak pekerja untuk menyewa dan berapa banyak hasil yang dihasilkan. Untuk mengambil langkah menuju pemahaman ini, keputusan. Kolom ketiga, di meja memberi produk marginal seorang pekerja. Produk marginal dari masukan dari satu unit tambahan masukan itu. Ketika jumlah pekerja dari 1 sampai 2, produksi kue meningkat dari 50 menjadi 90. Jadi produk marginal dari pekerja kedua adalah 40 kue. Dan ketika jumlah dari pekerja pergi dari 2 sampai 3, produksi kue meningkat dari 90 menjadi 120. Jadi produk marginal dari pekerja ketiga adalah 30 kue. Di meja, marginal produk ditampilkan di tengah antara dua baris karena mewakili perubahan di keluaran karena jumlah pekerja meningkat dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Perhatikan bahwa jumlah pekerja meningkat, penurunan produk marginal. Pekerja kedua memiliki produk marginal dari 40 kue. Pekerja ketiga memiliki produk marginal dari 30 kue. Dan pekerja keempat memiliki produk marginal sebesar 20 kue. Properti ini disebut mengurangi produk marginal. Pada awalnya ketika saja beberapa pekerja yang disewa, mereka memiliki akses yang mudah ke peralatan dapur Caroline. Sebagai jumlah pekerja meningkat,
pekerja tambahan harus berbagi peralatan dan bekerja dalam kondisi yang lebih ramai. Akhirnya dapur begitu ramai bahwa para pekerja mulai mencampuri urusan masing-masing. Oleh karena itu, karena lebih banyak pekerja yang disewa, masing-masing pekerja kerja tambahan memberikan lebih sedikit kue tambahan untuk produksi total. Mengurangi produk marginal juga terlihat pada gambar 2. Produksi lereng fungsi, bangkit berlari, memberitahu ketika perubahan dalam kue yang dikeluarkan Caroline. Bangkit untuk setiap masukan tambahan tenaga kerja berlari, yaitu lereng dari fungsi produk mengukur produk marginal seorang pekerja. Sebagai jumlah pekerja meningkat, penurunan produk marginal dan fungsi produksi menjadi datar. Dari fungsi produksi ke kurva biaya total, 3 kolom terakhir dari meja 1 menunjukkan biaya Caroline memproduksi kue. Dalam contoh ini, biaya pabrik adalah $30 per jam dan biaya pekerjanya $10 per jam. Jika dia mempekerjakan satu pekerja, total biayanya adalah $40 per jam. Jika dia mempekerjakan 2 pekerja, total biayanya adalah $50 per jam, dan seterusnya. Dengan informasi ini, tabel ini sekarang menunjukkan bagaimana jumlah pekerja yang disewa Caroline berhubungan dengan jumlah kue yang dihasilkannya dan biaya produksinya secara keseluruhan. Hubungan yang paling penting di meja 1 adalah diantaranya kuantitas diproduksi atau di kolom kedua dan biaya total atau di kolom ke-6. Panel B, gambar 2 grafik 2 kolom data ini dengan kuantitas yang diproduksi sumbu horizontal dan total biaya sumbu vertikal. Grafik ini disebut total biaya kurva. Sekarang dibandingkan kurva biaya total di panel B dengan fungsi produksi pada panel A. Kedua kurva ini merupakan sisi berlawanan dari koin yang sama. Fungsi produksi mendapat sanjungan sebagai produksi meningkat. Perubahan-perubahan pada lereng ini juga terjadi alasan tingginya produksi kue, berarti bahwa dapur Caroline ramai dengan banyak pekerja. Karena dapur ramai, setiap pekerja tambahan menambah kekurangan untuk produksi, mencerminkan berkurangnya produksi marginal. Oleh karena itu, produksi fungsi relatif datar. Tapi sekarang baik logika ini. Ketika dapur ramai menghasilkan kue tambahan, membutuhkan banyak tenaga kerja tambahan dan dengan demikian sangat mahal. Oleh karena itu, ketika kuantitas yang dihasilkan besar, biaya total kurvanya relatif kurang. Timpulan, biaya meliputi 1. Pendapatan total, biaya total dan laba. 2. Biaya sebagai biaya peluang. 3. Biaya modal sebagai biaya kesempatan. 4. Keuntungan ekonomi dibandingkan laba akuntansi. Biaya dan produksi, perusahaan menambah biaya ketika mereka membeli masukan menghasilkan barang dan jasa yang mereka berencana untuk menjual. Dan pada bagian ini memeriksa hubungan antara produksi sebuah perusahaan, proses, biaya, dan total. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.